Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12, selamat datang di Prakarya dan Kewirausahaan. Nah, untuk bab pertama ini, kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Eh, jadi untuk kelas 11 IS dan kelas 11 MIA, saya akan anggap hadir di mata pelajaran prakarya daring ini apabila Anda menuliskan nama di kolom komentar, nama dan kelas di kolom komentar. Itu saya anggap Anda hadir, dan jangan ada yang skip video ini sebab ini materi saya akan berikan tugas dan tidak bisa terlewati. Ya, untuk kali ini materinya tentang kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Jadi kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tanah liat dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita memiliki sampah yang banyak yang bisa didaur ulang. Nah, jadi sebelum kita ke materi selanjutnya, ke materinya, jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar dan kelas. Ya, jadi materi pertama ini yaitu tentang produk kerajinan dan bahan lunak. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian produk kerajinan, kemudian bahan lunak alami, bahan lunak buatan, dan berikutnya ya kita masuk pada satu pengertian kerajinan dari bahan lunak, yaitu merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan yang lunak yang dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu seperti berikut. Yang pertama, bahan lunak alami. Bahan lunak alami ini adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan-bahan buatan lainnya. Contoh, bahan lunak alami yang kita kenal adalah tanah liat, serat alam, dan kulit. Yang kedua yaitu ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini adalah bahan yang karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan, yaitu berupa bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Nah, aneka produk kerajinan lunak itu yang pertama kerajinan tanah liat. Nah, ini dapat adik-adik lihat, ini ada dipijit butsir, plin, pembakaran dan gelas sehingga menghasilkan barang atau benda pakai yang benda hias yang indah. Contohnya yang ada di gambar ya, ini bisa dilihat. Jadi perhatikan baik-baik, tidak ada yang men-skip video karena setelah materi ini kita ada praktek. Kemudian kerajinan serat alam. Ini coba lihat, bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Nah, teknik pembuatannya ini nanti dapat dilihat sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian kerajinan kulit. Kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis. Contohnya tas, sepatu, wayang, dompet. Jadi sehari-hari yang kita gunakan ini sebenarnya itu kerajinan dari serat, dari bahan kulit yang sudah diolah oleh pabrik. Kita pakai ikat pinggang, kita pakai dompet, dan lain sebagainya. Nah, kerajinan gips. Ini bisa kita lihat, gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air. Jadi gips itu bahan mineral yang tidak larut dengan air. Contohnya yang kita lihat yang biasa-biasa digantung di plafon dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik. Bagian E ini kerajinan lilin. Pembuatan kerajinan bahan dasar lilin cukup sederhana dan mudah, dapat dilakukan oleh semua orang. Jika kita akan mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas api atau kompor. Ini contohnya, ini hasil-hasil dari lilin. Jadi perhatikan baik-baik, nanti ini akan dibuatkan praktek. Ini kerajinan dari
sabun. Nah, jadi kerajinan dari sabun ini yang akan menjadi tugas kalian nanti. Jadi perhatikan baik-baik, tapi tidak saya akan kasih tidak sesuai ini. Jadi tergantung kreativitas kalian apa yang akan kalian buat. Kemudian kerajinan dari bubur kertas. Ini ada cara-caranya, makanya videonya jangan di skip, bisa dibaca. Ini ada fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Jadi fungsinya itu kan ada untuk yang dipakai, seperti dompet itu dipakai, sendal dipakai, kemudian ini ada hiasan-hiasan itu untuk dipakai. Ada juga untuk sebagai hiasan. Nah, ini sebagai hiasan. Nah, materi untuk kerajinan produk kerajinan dari bahan lunak hanya sedikit. Nanti bisa teman-teman lihat, ini ada tugasnya per individu. Jadi kalian harus membuat kerajinan sebagai benda hias dari sabun. Ada tadi dari sabun. Nah, ini kalian buat dari sabun. Terserah kalian mau buat apa, yang jelas itu sebagai hiasan untuk dipajang di tempat-tempat tertentu. Jadi itu materi prakarya bab pertama untuk kelas 11. Saya harap Anda bisa mengisi absen melalui tombol komentar dan menuliskan nama lengkap serta nama kelas. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Kenapa saya buatkan video? Karena biasa kalau di Zoom itu tidak akan hadir. Tidak hadir kalau di Zoom. Jadi saya buatkan video. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.